Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Soli dan Soliha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini, video kita akan belajar PAI bersama Ustaz Abidin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi PAI kita pada pertemuan ini adalah Asmaul Husna. Akan membahas Al-Muhyi Al-Mumit, Al-Hayy Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, menjelaskan kandungan makna Asmaul Husna, Al-Muhyi Al-Mumit, Al-Hayy Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan benar. Yang kedua, memahami kaitan makna Al-Muhyi Al-Mumit, Al-Hayy Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan masalah-masalah kehidupan yang relevan. Kita awali dengan Al-Muhyi Al-Mumit. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Tidak ada yang mampu menghidupkan dan mematikan selain Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahu yuhibbukum tsumma yumitukum tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakin aksaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, katakanlah Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Selain itu, Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang kedatangannya. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 26. Kehidupan dan kematian hati. Kita perhatikan perbedaan antara dua kelompok pemuda ini. Yang pertama, ketika azan maghrib, sekelompok pemuda masih asik ngobrol dan bercanda, menunjukkan hati mereka yang mati. Kemudian, yang kedua, ketika azan maghrib, sekelompok pemuda bergegas ke masjid untuk ikut sholat berjamaah, menunjukkan hati mereka yang hidup. Bagaimana cara kita menghidupkan hati? Yaitu dengan bersahabat dengan teman-teman yang soleh dan rajinlah beribadah seperti mereka. Rajinlah belajar ilmu agama dan membaca kisah orang-orang yang soleh, serta mengikuti jejak hidup mereka. Selanjutnya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya adalah Allah Maha Hidup. Al-Qayyum artinya Allah Maha Mengurus. Allah hidup, tidak ada permulaan dan tetap hidup atau kekal. Sedangkan makhluk hidupnya ada awal dan akan berakhir. Allah Ta'ala berfirman, Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya, semuanya yang ada di bumi itu akan binasa. Tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Al-Qayyum artinya juga Allah Maha Mengurus makhluknya, menjaganya dan memberikan apa yang dibutuhkannya. Al-Qayyum juga berarti Allah memperhatikan semua perbuatan hamba dan semua yang akan catat dengan rapi. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Surat Al-Baqarah ayat 255 dalam ayat kursi ya.
Allah mengurus alam semesta. Kita lihat jumlah bintang di langit tidak bisa kita hitung. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Kemudian mengapa jumlah planet yang sangat banyak tidak bertabrakan? Jawabannya, karena yang mengendalikannya adalah Allah yang maha hidup dan maha mengurus. Bergantung hanya kepada Allah yang maha hidup dan maha mengurus. Dengan berdoa kepada Allah, kita sadar kita tidak bisa hidup tanpa pertolongannya. Semua harapan harus disampaikan kepada Allah, karena Dia yang mengabulkan semua harapan itu. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis, yang artinya wahai zat yang maha hidup dan maha mengurus, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Kita lanjut ke Al-Ahad. Al-Ahadu. Al-Ahadu artinya Allah Maha Esa. Al-Ahadu mengajarkan ketauhidan yang murni kepada Allah. Allah itu Esa, artinya tidak berbilang dan tidak memiliki sifat-sifat fisik. Kita lihat Esa dalam zatnya, karena zat Allah bukan badan yang terdiri dari susunan anggota tubuh seperti manusia. Kemudian Esa dalam sifatnya, karena tidak ada satupun makhluknya yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah. Kemudian lagi Esa dalam perbuatannya, karena tidak ada satupun makhluk yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pekerjaan Allah atau mendekati pekerjaannya. Kita lihat bukti Allah Maha Esa. Kita mengetahui ada sekarang ini game yaitu Clash of God, atau artinya pertengkaran antar dewa atau Tuhan. Menarik untuk kita pikirkan, mengapa Tuhan atau dewa itu bertengkar? Jawabannya, karena jumlahnya banyak. Sebab kalau satu pasti tidak akan bertengkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lau kana fihima alihatun illallaha lafasadat fasubhanallahi rabbil arsyil amma yasifun. Sekiranya di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah hancur binasa. Maha suci Allah, pemilik arsy dari yang mereka sifatkan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Baiklah solih dan solihah, untuk memahami itu, untuk lebih paham materi kita, saya memberikan tugas. Yang pertama, menuliskan pengertian Al-Muhyi Al-Mumit, Al-Hayy Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang kedua, tuliskan cara menghidupkan hati. Dan yang ketiga, tuliskan surat Al-Anbiya ayat 22 beserta artinya. Demikianlah ananda solih dan solihah untuk materi kita tentang Asmaul Husna, Al-Muhyi Al-Mumit, Al-Hayy Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Semoga bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.